ini siswa SMK Negeri 1 Metro. Mau tahu ada apa aja di SMK Negeri 1 Metro? Mari check it out. Yuk. Oh iya. Patuhi protokol kesehatan, Pakai masker. menggunakan hand sanitizer, dan jangan sanitizer. lupa jaga jarak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Ibu Dwi Widyaningsih, panggilan sehari-harinya Bu Wiwi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Metro Lampung. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang profil SMK Negeri 1 Metro Lampung. SMK Negeri 1 Metro Lampung yang dulunya bernama Semia Negeri didirikan tahun 1965 dan alhamdulillah sekarang di tahun pelajaran 2021 ini jumlah siswa kita sudah mencapai 1.405 dengan memiliki jurusan yaitu ada akuntansi, ada pemasaran, ada perkantoran, ada perhotelan, jasa boga, dan ada jurusan UPW. Adapun luas area SMK Negeri 1 Metro ini ada 17.020 meter persegi dan memiliki 45 rombongan belajar. Kemudian jumlah guru dan staf TU baik itu yang PNS maupun yang honorer ada 125 orang. Untuk fasilitas di SMK Negeri 1 Metro ini alhamdulillah sudah lengkap ya. Karena apa? Semua ruang praktek siswa sudah ada. Kemudian masjid di dalam lingkungan sekolah sudah ada. Kemudian teaching factory untuk 6 jurusan juga sudah ada. Visi SMK Negeri 1 Metro ini menjadi sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul di sini perlu Ibu sampaikan, alhamdulillah setiap tahun siswa-siswi kita selalu menduduki sekolah ini tertinggi urutan nomor 1 untuk saat di kabupaten. Kemudian untuk di tingkat provinsi itu alhamdulillah tahun 2018 menduduki peringkat urutan nomor 1. Nah kemudian saat lomba LKS itu anak-anak kita kalau tidak dapat juara 1, juara 2 mewakili provinsi ke tingkat nasional. Kemudian untuk ekskul alhamdulillah di sini ekskulnya semuanya maju. Jadi Paskib, Risma itu semuanya pramuka. Kalau lomba itu alhamdulillah selalu kalau tidak juara umum, juara 1, juara 2. Dan tahun 2014-2015 mengikuti lomba Adiwiyata Mandiri, yaitu kita menduduki peringkat 1 sebagai Adiwiyata Mandiri tingkat nasional. Kemudian saat lomba UKS mendapat juara 1 tingkat provinsi dan mewakili Provinsi Lampung untuk mengikuti lomba tingkat nasional dan alhamdulillah kita dapat juara 3 saat itu mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden dan 5 Menteri. Kemudian sekolah ini terus mendapat kepercayaan dari pemerintah, ditetapkan sebagai sekolah rujukan, kemudian sekolah revitalisasi. Dan tahun 2021 ini kita doakan bersama mudah-mudahan ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan yang kita ajukan untuk jurusan BDP. Kenapa? Karena jurusan BDP ini kita sudah kerjasama dengan industri yaitu Alfamart. Jadi kita nantinya apabila ada bantuan dari pemerintah pusat, maka kita akan membangun pusat pertokoan ya atau pusat perdagangan SMK 1 yang bisa melayani kebutuhan keluarga besar SMK 1 sekaligus masyarakat di luar. Visi sebagai sekolah SMK unggul. Kemudian untuk visi yang keduanya yaitu berwawasan lingkungan. Tadi saya sudah sampaikan kalau SMK ini ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri, UKS, tingkat nasional, maka kita berkomitmen keluarga besar SMK 1, kebersihan itu bukan hanya saat dinilai pada saat lomba tidak, tetapi setiap hari harus dijaga kebersihannya.
Kenapa? Dengan sekolah bersih, maka proses belajar mengajar juga akan merasa nyaman. Semua tamu yang hadir akan merasa nyaman juga. Dan ingat, kebersihan sebagian daripada iman. Oleh sebab itu, Ibu juga setiap pagi kalau sudah salaman pagi itu selalu keliling ke kelas-kelas untuk memastikan semua kelas, semua ruangan harus bersih. Bebas dari kotoran, bebas dari sampah, sehingga betul-betul sekolah ini amanah menjadi sekolah yang bersih, sehingga penetapan sebagai sekolah adiwiyata mandiri, sekolah UKS itu benar-benar terwujud, terbukti. Yang ketiga, visi kita adalah menjadi sekolah yang memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia ini tentunya sangat penting sekali. Jadi saat saya masuk setiap pagi, guru-guru 6:30 datang ke sekolah ini sudah salaman pagi dengan siswa, menyambut pagi. Dari situ saya bisa langsung melihat performan penampilan siswa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Siswa yang sudah masuk di sekolah ini harus mengikuti peraturan sekolah ini. Rambut tidak boleh, yang laki tidak boleh gondrong, tidak boleh berwarna, apalagi kalau sampai tato itu tidak boleh, tidak bisa. Kemudian baju harus selalu dimasukkan. Kemudian untuk yang putri semuanya pakai roknya harus panjang, sepatunya juga harus seragam putih semua, kaos kaki putih, sepatu hitam. Kenapa itu harus ditetapkan? Karena ini harus berasaskan kebersamaan, harus berasaskan tidak ada perbedaan antara siswa satu dan yang lain. Jadi kalau seragam seperti itu, termasuk gurunya, maka itu akan tercermin kedisiplinan juga dari cara berpenampilan. Kemudian setelah salaman pagi, maka anak-anak masuk ke kelas sebelum belajar itu kita mengikuti amanah dari gubernur untuk Lampung mengaji. Anak-anak ngaji di kelas 15 menit, dilanjutkan belajar. Kemudian kalau gurunya untuk guru pelajaran agama misalnya itu ada juga yang diajak untuk ke masjid untuk sholat duha. Jadi itu visi SMK 1 dan itu semua sepakat keluarga besar SMK 1 harus berkomitmen melaksanakan visi tersebut sehingga tidak boleh ada kebohongan publik. Di situ tertera SMK 1 visinya menjadi sekolah yang unggul, menjadi berkarakter mulia dan berwawasan lingkungan, itu betul-betul harus diwujudkan. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasanya untuk prestasi sekolah ini seperti adiwiyata, UKS, untuk siswanya UNnya selalu tertinggi di urutan 1. Kemudian semuanya harus berprestasi. Kepala sekolahnya juga alhamdulillah Ibu tahun 2017 terpilih menjadi kepala sekolah prestasi juara 1 tingkat provinsi dan mewakili ke tingkat nasional. Kemudian pada saat 2018 itu ditetapkan dari pihak penerbit di Malang itu terpilih menjadi kepala sekolah hebat setingkat nasional. Nah, gurunya juga begitu, gurunya juga harus berprestasi. Jadi banyak alhamdulillah guru-guru kita di sini yang berprestasi seperti Bu Siwi itu pada saat mengikuti UKG nilai tertinggi tingkat nasional, nilainya 100 dan mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan. Kemudian melanjutkan Bu Siwi lagi mengikuti lomba guru prestasi tingkat nasional. Kemudian TU-nya juga begitu. Kemudian pustakawannya Pak Iswayudi juga mengikuti lomba pustakawan juga menang. Dan bicara pustakawan, karena pemerintah ini memerintahkan supaya semua sekolah-sekolah harus memajukan, mengembangkan GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Sehingga pada saat lomba, ada pameran, lomba perpustakaan, itu alhamdulillah SMK 1 menempati urutan ke-1, juara 1, termasuk pustakawannya. TU-nya juga, kepala TU-nya saat mengikuti lomba TU prestasi juga menduduki juara kedua. Dan banyak lagi guru-guru yang berprestasi atas nama Pak Dahrul, itu sempat dari P4TK Dispar untuk berangkat ke Australia.
Kemudian Pak Darul sedang mengikuti seleksi untuk beasiswa S2 di Jeddah. Mudah-mudahan nanti tercapai ya, lulus. Kemudian untuk seperti Pak Adnan itu juga mengikuti lomba matematika, juga mendapat juara. Jadi alhamdulillah di sini dari kepala sekolahnya, gurunya, staf TU-nya, siswanya semuanya harus betul-betul berprestasi sehingga menjadi SMK unggul itu betul-betul harus terwujud. Nah, kemudian tadi saya sudah menyampaikan Bapak Ibu sedikit tentang fasilitas. Jadi alhamdulillah di sini ada 6 jurusan, semuanya sudah punya masing-masing praktek untuk masing-masing jurusan. Nih seperti jurusan perhotelan, alhamdulillah kita sudah punya edotel. Kemudian untuk jurusan boga, kita sudah ada tempat lab membuat masakan dan minuman praktek anak-anak. Kemudian untuk jurusan BDP pemasaran sudah ada ya semacam minimarket yang kerjasama dengan industri yaitu Alfamart tadi. Jadi kelas Alfamart ini keunggulannya lulusannya itu nanti tanpa tes diterima di Alfamart, milih seluruh Indonesia akan ditempatkan di mana saja. Seleksinya pada saat semester 1. Jadi siswa calon Alfamart itu menyeleksi itu juga dari pihak Alfamart. Jadi siswanya magang di Alfamart, kemudian prakerja di Alfamart, gurunya juga begitu, training di Alfamart. Kemudian pada saat nanti yang saya senangnya, ibu senangnya itu pada saat anak-anak Alfamart lulus itu bukan lagi pelayan toko yang kerja di Alfamart, khusus kelas Alfamart ini, tapi dia langsung kepala toko di mana gajinya 2-4 juta ya. Terus itu tuh jurusan akuntansi, AKL, akuntansinya alhamdulillah Bang Eka itu selalu kerjasama dengan kita untuk perekrutan. Jadi setiap tahun itu anak akuntansi, anak jurusan pemasaran, perkantoran itu 10-15 orang diterima. Jadi saat ibu tanya dengan pembimbing dari Bang Eka menyampaikan kalau Bang Eka itu bahkan direkturnya Bang Eka tuh sekarang itu Pak Fuad itu alumni dari SMK 1. Jadi 60% pegawai Bang Eka itu rata-rata dari 60% dari lulusan SMK Negeri 1 Metro. Alhamdulillah. Kemudian untuk jurusan perkantoran, untuk jurusan AKR itu semuanya sudah ada untuk praktek anak. Ada Bank Mini. Jadi ke depan mohon doanya, mudah-mudahan nanti masing-masing jurusan punya TEVA yang bisa dikembangkan, dimajukan seperti hotel, bisa memajukan TEVA laundry-nya. Untuk jurusan AKL bisa mengembangkan Bank Mini, banyak yang nabung seperti bank lah gitu. Kemudian untuk jurusan perkantoran, inginnya kita punya TEVA fotokopi. Untuk jurusan PW inginnya punya TEVA penjualan tiketing ya, tiketing. Kemudian untuk jurusan boga kita ingin mengembangkan produk makanan ya. Produk makanan kita selama ini boga itu ada produk unggulnya yaitu bakso jamur. Tapi bakso jamur itu bukan hanya, kenapa dikatakan bakso jamur? Karena ada tambahan jamur yang dicacah kecil-kecil, walaupun tetap saja unsur daging dan ayamnya ada, tetapi ada tambahan ciri khasnya, ada jamurnya. Rasanya enak juga, tidak kalah lah dengan bakso Sony. Jurusan pemasaran alhamdulillah itu tadi akan terus kita menjalin hubungan kerjasama dengan industri. Jadi itu TEVA SMK Negeri 1 Metro dan fasilitasnya. Jadi nanti ibu doakan keluarga besar, guru-guru, mendoakan kalian semua anak-anakku, mudah-mudahan anak-anak ibu alumni SMK 1 itu menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang berhasil, tentunya bahagia dunia akhirat ya. Amin. Ya, jangan lupa ini yel-yelnya ya, yel-yelnya nih SMK nih. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Salam sehat, salam semangat, sukses dan bahagia untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.